Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menggali inspirasi iman untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini bersama dengan Romo Servasius Dange SVD yang akrab disapa dengan Romo Servas. Romo Servas, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik, salam berjumpa. Baik, kita segera mulai ya Romo. Kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Servas. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam yang lalu dalam istirahat bersama dengan seluruh anggota keluarga dan komunitas kami. Kami bersyukur pula untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Juga bersyukur bahwa kami mendapat anugerah istimewa di hari yang baru ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah Bapa yang Maha Baik, agar Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, terutama dalam permenungan ini, agar apa yang kami renungkan berguna untuk kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi tanda berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami, sehingga keselamatan yang Engkau bawa boleh dialami oleh semua orang yang kami jumpai dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka diambil dari Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 1 sampai 8. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bagi bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 28. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Kita menyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Om. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca bersama hari ini. Romo Servas, silakan dari mungkin bacaan pertama dulu, ada inspirasi iman apa, Romo? Baik. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Dari bacaan yang pertama hari ini, ada beberapa hal yang saya pikir patut kita garis bawahi atau kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, sedikit latar belakang bacaan ini. Bacaan ini kan surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius itu siapa sih sebenarnya? Timotius sesungguhnya salah satu dari beberapa murid Paulus yang sangat setia mendampingi Paulus dalam perjalanan karya kerasulan Paulus. Sebegitu setianya Timotius ini,
sampai Paulus juga menaruh keyakinan bahwa Timotius ini orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan karya Paulus, karya pewartaan Paulus. Maka sesungguhnya dalam suratnya kepada Timotius, terutama dalam bacaan hari ini, sebenarnya ada hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada pendengarnya, tapi ia sampaikan itu melalui Timotius, melalui surat yang dia tulis untuk Timotius. Kira-kira apa yang mau disampaikan Paulus? Banyak, tetapi biarlah kita melihat 1-2 poin saja. Yang pertama, Paulus meyakini bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Artinya, keselamatan yang Paulus wartakan dan yang Paulus terima dari Tuhan, kita ingat bukan bagaimana perjalanan Paulus dari Saulus menjadi Paulus dalam perjumpaannya dengan Yesus. Dan di situ dia mendapat tugas untuk mewartakan. Dan Paulus tahu bahwa keselamatan itu ternyata tidak saja untuk suku-suku tertentu. Tidak saja untuk bangsa tertentu, tetapi dialamatkan untuk semua. Keselamatan itu tidak saja untuk orang-orang yang baik, tapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Dan Paulus sendiri mengalami itu, bukan? Contoh sebelumnya, dia Saulus, ya katakanlah dalam kacamata iman Kristiani, ya seorang yang menganiaya, jadi seorang berdosa lah. Pendosa berat. Pendosa berat. Tetapi bagaimana dia akhirnya mengalami, dia dipanggil, dan sesudah dia mendapatkan keselamatan itu, dia akhirnya merasa, wah, saya yang seperti ini saja mendapatkan keselamatan itu, saya juga. Dan Tuhan pakai ya, Romo. Tuhan pakai saya untuk mewartakan keselamatan yang sama untuk siapa saja. Jadi jelas dalam bacaan pertama dan juga bahkan bacaan kedua atau bacaan Injil itu mau ditunjukkan universalitas dari keselamatan itu. Dan ini yang mau Paulus katakan kepada Timotius supaya dia menyampaikan keselamatan yang universal itu kepada siapapun. Dan konkretnya, universalitas keselamatan itu harus diminta, didoakan. Karena itu dalam bacaan tadi kita dengar, Paulus menasihatkan Timotius untuk memanjatkan doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang. Entah itu penguasa atau pemerintah. Supaya sama-sama dalam kebersamaan itu boleh mengalami sukacita atau keselamatan atau kegembiraan secara bersama-sama pula. Itu kira-kira yang disampaikan dalam bacaan yang pertama. Baik, terima kasih Romo. Jadi tadi Romo katakan kita bisa berkaca dari pengalaman Paulus yang dari Saulus, pendosa berat, tapi toh Tuhan itu bisa menerima seorang pendosa ini dan bahkan memakainya untuk mewartakan keselamatan bagi semua umat manusia, tidak cuma hanya untuk umat Israel ya Romo. Lalu kalau saya baca saya baca di sini kita mendoakan juga selain diri kita, kalau bisa kita kan berdoa untuk kepentingan kita, tetapi kita juga ternyata harus mendoakan juga orang lain, pemerintah, penguasa dan semua supaya tadi Romo bilang sejahtera bersama, bahagia bersama, selamat bersama gitu ya Romo. Oke. Nah, universalitas itu kan harus sampai pada semua orang. Ada yang mungkin bisa melakukan itu kalau dia misalnya berkarya seperti Paulus misalnya ya, kemana-mana jalan kemana-mana. Tapi yang umum dengan berdoa kita sebenarnya menyampaikan bahwa keselamatan itu. Jadi dengan doa kita kan bisa menjangkau sebegitu banyak orang di mana-mana pun. Walaupun kita ada di tempat, tapi kita bisa menjangkau itu dan kita bisa meminta pada Tuhan supaya keselamatan itu juga mereka alami melalui doa. Sekalipun mungkin tidak pergi ke sana ke satu tempat mewartakan seperti yang dialami atau dilaksanakan oleh Paulus, tapi melalui doa saja itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya harus ke sana, ya silakan saja memang kalau ada kesempatan. Tapi doa itu saja sudah menjangkaui semua orang. Dengan doa itu
kita bisa mengharapkan supaya keselamatan itu dialami juga oleh banyak orang dalam dan melalui doa. Dan gereja selalu melakukan itu. Ya, jadi kayak doa itu kayak itu ya Romo, satelit ya Romo. Jadi kita bisa sebagai umat biasa, manusia biasa yang mungkin kita bukan tadi misionaris atau apa, kita pun bisa ikut serta dalam karya keselamatan dengan hanya sekedar dalam tanda petik berdoa gitu saja Romo ya. Betul sekali. Baik. Lalu Romo di sini kan dikatakan agar dimanapun kaum lelaki berdoa. Kenapa hanya disebutkan kaum lelaki saja di sini Romo, atau mungkin ada pesan apa gitu? Oke. Yang pertama, ya memang dalam tradisi, dalam budaya, lelaki itu selalu mendapat tempat. Jadi sorry untuk kita kaum perempuan, ya kalau kita berpikir secara dangkal sepertinya ada diskriminasi ya. Tapi itulah, karena kitab suci juga dalam penulisannya juga berangkat dari latar belakang budaya. Maka sebutan pertama-tama itu ya kaum lelaki, bukan kaum perempuan. Tapi ya kita tidak usah merasa berkecil hati, karena itu sebagai contoh saja, kaum lelaki yang orang yang kuat, orang yang bisa pergi kemana-mana. Tetapi kita juga sebagai orang yang percaya saat ini, kita harus pahami kaum lelaki itu hanya sebagai representasi kita semua. Perempuan juga masuk di dalamnya. Jadi kita juga bisa berdoa untuk banyak orang. Tidak mesti kaum lelaki. Tapi kalau kita jujur, yang sering berdoa itu dan biasa berdoa itu kaum perempuan loh ya. Jangan tersinggung kita yang laki-laki. Yang lebih bertekun dalam doa itu adalah kaum perempuan. Walaupun kitab suci itu tadi atas latar belakang budaya seperti itu, kaum lelaki selalu mendapat tempat utama. Tapi sekali lagi, tidak usah berkecil hati. Kaum lelaki, nama yang tersebut di dalamnya cuma merepresentasi semua manusia yang laki dan juga perempuan. Jadi meskipun di sini disebutkan kaum laki-laki, tetapi kami yang perempuan ini juga tetap harus berdoa ya Romo, punya tugas untuk berdoa, mendoakan gitu ya Romo. Betul, keselamatan itu juga dialamatkan untuk manusia, dan manusia itu laki dan perempuan. Dan kita yang sudah mengalami keselamatan itu, yang laki dan perempuan ini juga mesti membawa keselamatan itu kepada siapa saja, tidak saja yang laki. Karena kita juga sebagai perempuan juga mendapatkan keselamatan. Kalau kita sudah mengalami keselamatan itu dari Allah, kita juga punya kewajiban untuk mewartakan keselamatan itu kepada orang lain sekurang-kurangnya melalui doa-doa yang kita panjatkan untuk orang banyak di luar sana. Amin. Jadi doa itu bisa menjangkau kemana-mana ya Romo ya. Betul sekali. Terus ini jadi mengingatkan mungkin juga mengingatkan kepada kaum laki-laki bahwa yang kita biasa kalau di kegiatan lingkungan itu yang datang kan ibu-ibu gitu, oma-oma. Nah mungkin ini juga mengingatkan kembali para bapak-bapak, ayo datang juga ya Romo ya. Iya. Betul sekali. Memang kita harus realistis juga ya. Di kitab suci, ya jangankan di kitab suci, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kaum lelaki itu selalu mendapat tempat. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang aktif dan apa, ya ada juga sih kaum lelaki. Tapi dalam kehidupan gereja misalnya, kita harus akui juga bahwa kebanyakan itu kaum perempuan yang aktif di sana, aktif di sini, dalam lingkungan ini, lingkungan itu kaum perempuan, kita harus akui. Dan seharusnya, kalau boleh kita, tapi ini kita sekedar ngomong ya, sekedar sebuah permenungan, mestinya dirombak itu, nama lelaki itu mesti diganti perempuan barangkali ya. Karena mereka lebih aktif saat ini. Ini kan ditulis pada masa lalu yang ya mungkin pada saat itu kaum lelaki masih cukup aktif barangkali. Tapi kalau sekarang ini ya rasanya ya sebaliknya, seharusnya perempuan. Tapi sekali lagi, supaya kita kaum perempuan sekalipun tidak disebutkan namanya dalam kitab suci, kita juga masuk di dalamnya karena nama lelaki itu hanya representasi dari manusia yang adalah laki dan perempuan. Amin. Baik, terima kasih Romo. Jadi tadi kita sudah mendapatkan
peneguhan dari Romo bahwa baik laki-laki maupun perempuan kita punya tugas untuk mendoakan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Doa kita bisa menjangkau yang mungkin di benua-benua lain ya Romo ya, yang kita mungkin tidak pernah temui. Baik, terima kasih. Kita endapkan dulu sejenak apa yang sudah disampaikan oleh Romo Servas. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Servasius Dangi SVD dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun inspirasi iman yang pernah Anda alami, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan ya Romo Servas. Silakan Romo, di sesi yang kedua ini ada inspirasi iman apalagi Romo yang bisa disampaikan? Oke. Poin yang umum dari baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, seperti yang sudah saya tegaskan tadi, bahwa bicara tentang universalitas keselamatan. Dan universalitas keselamatan dalam bacaan pertama itu bisa diungkapkan oleh semua orang, laki dan perempuan, misalnya dengan mendoakan banyak orang supaya mendapat keselamatan itu dari Allah. Dan dalam bacaan Injil, bahkan secara lebih konkret menurut hemat saya, yang menunjukkan lagi-lagi universalitas keselamatan itu. Dan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus dalam bacaan Injil ini, dia menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum itu kan bukan orang Yahudi. Dia orang lain. Dan kalau kita lihat dulu dalam perjanjian lama, bahkan pada masa hidup Yesus juga, masih ada mindset, pandangan yang mengatakan keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Bukan untuk orang di luar Israel. Tetapi dengan apa yang dilakukan Yesus dengan menyembuhkan hamba perwira Kapernaum yang notabene bukan orang Yahudi, Yesus mau tunjukkan memang kehendak Allah itu adalah keselamatan untuk semua. Keselamatan dalam bentuk apa saja, termasuk kesembuhan. Semua itu juga bagian kecil dari keselamatan yang konkret. Karena itu, ketika Yesus berhadapan dengan tua-tua Yahudi sebenarnya yang datang karena disuruh oleh perwira Kapernaum untuk mendatangi Yesus. Karena perwira Kapernaum juga mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum. Maka dia minta tua-tua Yahudi untuk pergi berjumpa dengan Yesus, minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Dan Yesus mengikuti permintaan tua-tua Yahudi yang disuruh oleh perwira Kapernaum. Dan kita mendengar lebih lanjut. Sebelum sampai ke rumah perwira Kapernaum, dia sudah mengutus orang lain lagi untuk mengatakan jangan sampai di rumah, karena dia merasa tidak sanggup, atau bukan tidak sanggup, tidak pantas menerima Yesus. Dari situ sebenarnya perwira Kapernaum sangat menghormati Yesus. Mungkin dia juga sudah pernah dengar Yesus itu orang seperti apa ya, yang luar biasa tentunya. Karena itu dia rasa tidak pantas kalau didatangi oleh seorang yang luar biasa. Karena itu dia mengutus supaya ya tidak usah sampai ke rumah, katakan saja sepatah kata biar hambanya sembuh. Dan kita tahu memang Yesus setelah mendengar kata-kata perwira Kapernaum, akhirnya hambanya memang sembuh. Sembuhnya di sini bukan karena alasan seperti yang dikatakan tua-tua Yahudi yang diutus oleh perwira Kapernaum. Mereka akan minta kepada Yesus, Yesus harus menyembuhkan hamba perwira ini karena dia berjasa. Karena perwira ini membantu pembangunan rumah ibadat. Tapi Yesus menolong perwira itu tidak karena jasa perwira itu, tapi karena dia melihat betapa iman
perwira itu kepada Yesus. Yang meyakini Yesus tidak perlu sampai di rumah. Katakan saja dan hambanya pasti sembuh. Karena itu Yesus malah mengatakan iman sebesar itu yang telah diungkapkan oleh perwira Kapernaum belum pernah ia dapatkan dari antara orang Israel. Bangsa kepilihan itu saja tidak memiliki iman seperti itu. Dan yang non-Israel itu ternyata memiliki iman yang luar biasa. Maka pantas dia mendapat keselamatan untuk hambanya yang sedang sakit. Jadi keselamatan selain untuk bangsa lain, perwira ini bukan orang Yahudi, hambanya juga bukan orang Yahudi, tapi imanlah yang membuat dia mengalami keselamatan itu untuk hambanya, karena iman dia. Jadi keselamatan tidak karena pertama-tama, suku Israel, bangsa ini, atau jasa ini, tidak. Tapi karena iman. Karena itu, siapa yang mempunyai iman kepada Allah, dia pasti mendapat keselamatan dari Allah. Itu kira-kira yang dikatakan ini. Poin lain juga saya mau mengajak kita untuk menenungkan lebih jauh soal perwira Kapernaum. Ini kan tuan ya, kalau ada hamba itu artinya kan dia majikannya. Ini mungkin salah satu contoh di mana seorang majikan yang sangat peduli dengan hambanya. Tidak semua loh majikan atau tuan itu peduli dengan orang yang bekerja untuk dia, untuk hamba-hambanya. Tidak semua. Tapi perwira Kapernaum salah satu contoh bagaimana Tuhan tidak saja memakai tenaga orang-orang yang berkarya untuk dia, tapi juga peduli dengan kehidupan, termasuk kesehatan hambanya. Ini kan hal yang baik. Ya. Dan kalau misalnya kita seperti perwira Kapernaum, betapa orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, entah labelnya PRT atau apapun itu, mereka pasti merasa bahagia karena kita memberi perhatian untuk mereka. Dan tingkah perwira Kapernaum sama persis dengan Tuhan yang memperhatikan semua. Yang besar, yang kecil, yang luar biasa, dan yang sederhana. Itu. Yang kita juga di Keuskupan Agung Jakarta seringkali digaungkan kita harus memperhatikan yang miskin, kecil, tersisih ya Romo. Betul sekali. Saya kira itu memang inspirasi dari Tuhan sendiri yang memberi perhatian kepada yang istilahnya KLMTD. Ya. Kecil, lemah, miskin, tersingkir. Ya, betul. Dan ya Kak Ajay ini sudah luar biasa. Ya memang motonya mengikuti gembala yang baik dan murah hati. Ya provisiat untuk Kak Ajay ini luar biasa. Ya. Kita jadi sudah bergerak bukan hanya untuk sendiri tapi untuk masyarakat luas ya Romo. Betul sekali. Lalu cerita ini kan sering sudah yang kita juga saking yang tadi Romo bilang, imannya si perwira ini yang sangat besar sehingga Yesus mau menyelamatkan atau menyembuhkan si hamba. Lalu cerita ini kan dimasukkan ke dalam liturgi perayaan Ekaristi kita, Romo. Betul. Jadi itu menunjukkan sangat-sangat contoh ini harus kita teladani ya Romo. Ya, kok sampai dimasukkan ke liturgi Ekaristi gitu. Ketika kita mau menerima komuni kan. Iya. Nah, katakan sepatah kata saja, maka hambamu akan sembuh. Iya. Ya memang itu contoh yang memang harus menjadi warisan untuk kita, contoh yang baik yang harus kita lakukan. Jadi kita diajak untuk memiliki iman seperti perwira Kapernaum kalau kita mau memperoleh keselamatan. Kita meyakini bahwa Tuhan mengatakan sepatah kata saja, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan akan terjadi. Asal kita punya iman seperti perwira Kapernaum. Ya. Dan hidup kita kan mesti dilandasi oleh iman. Dan iman harus nyata juga dalam kehidupan sehari-hari. Macam gitu. Ada teman saya yang pernah memberitahu bahwa kalau ada sesuatu yang sulit kamu doakan dan misalnya yang ingin kamu dapatkan itu pas saat ini. Jadi yang sakit apa, misalkan lagi sakit apa, ya. Jadi pada saat misalkan kita katakan ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya.
bersabda saja maka saya akan sembuh. Dia bilang taruh itu tangan di tempat misalkan sakitnya kepala nggak sembuh-sembuh atau mungkin ada sakit yang lain, letakkan di situ dan imani. Lalu ada juga yang cerita bukan cuma sakit fisik, dia misalkan dia hal-hal yang secara mental atau rohani. Jadi dia misalkan dia merasa kok saya kurang kasih ya gitu. Jadi dia katakan itu dia cerita itu karena mungkin luka batin yang lama-lama sehingga dia kurang punya cinta gitu. Dia doakan itu lalu dia lupa, dia tidak memperhatikan dan dia pada suatu saat kok, loh saya kok kayaknya sudah mulai bisa mengasihi, bisa memberikan afeksi gitu. Lalu dia teringat, oh jadi ternyata memang kalau Romo tadi bilang iman itu sangat-sangat kuat ya Romo ya. Ya, memang dalam banyak hal, dalam peristiwa penyembuhan apa semua, Yesus kan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi semuanya kembali kepada iman akan Tuhan. Ketika orang memiliki iman, segalanya akan terjadi di dalam hidup. Boleh Romo mungkin sharing sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi ini kami sebelum rekaman Romo cerita sedikit tentang bagaimana perjuangannya saat ada gempa Nias dan bagaimana Romo dengan tetap harus berjuang dalam sebagai manusia pasti ada ketakutan tapi harus tetap beriman. Iman yang kuat itu bagaimana Romo tumbuhkan saat itu? Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, pasti masih ingat, kita semua pasti masih ingat peristiwa gempa bumi yang luar biasa yang terjadi di Pulau Nias, yang pusatnya di Pulau Nias. Itu terjadi pada tanggal 28 Maret 2005. Saya sendiri waktu itu berkarya di Pulau Nias di sebuah paroki, namanya Paroki Fransiskus Assisi, Tuhan Berubah, itu di Nias bagian utara. Itu gempa bumi yang luar biasa. Hancur betul Pulau Nias waktu itu. Padahal sebelumnya terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di Aceh bukan? Dan Nias juga dapat, terutama tsunami di bagian barat Pulau Nias. Tetapi kurang diekspos tentang tsunami yang terjadi di Nias. Tapi akhirnya pada saat gempa di Nias, ya memang akhirnya terekspos Nias itu seperti apa. Saya seorang imam, ketika mengalami gempa yang dahsyat itu, dan itu terjadi pada malam hari jam 11 malam, sekalipun imam, saya adalah manusia yang juga hati kecil saya ketar-ketir. Belum lagi kalau mengingat tsunami yang terjadi sebelumnya di tahun 2004 tanggal 26 Desember. Beda sekitar 3 bulan ya Romo? Beda sekitar 3 bulan. Tambah lagi dengan gempa bumi yang hebat. Cerita tentang tsunami itu menjadi cerita umum. Bahkan diceritakan macam-macam lah. Tsunami setinggi 30 meter. Kami yang sudah berlari ke gunung itu, ya itu kurang dari 30 meter. Dan tsunami kalau terjadi, ya pasti menyapu rata semua. Dan kami pasti akan mati, tenggelam, kena tsunami. Kembali, ketar-ketir. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak mungkinlah Tuhan menghancurkan umatnya. Akhirnya, dalam keyakinan yang teguh itu, sekalipun hati kecil ketar-ketir, tapi saya tampil sebagai seorang imam untuk memberi kekuatan kepada seluruh umat, dan tidak hanya Katolik. Protestan juga, Islam juga, yang berkumpul di satu tempat di sebuah perbukitan, karena kami lari ke bukit. Nah, akhirnya saat itu semua orang hanya mendengarkan apa kata pastor atau romo. Gempa sedikit, tanya kepada pastor, bagaimana kita? Kalau pastor mengatakan tetap di sini, jangan lari, dan mereka meyakini apa kata pastor itu harus kita ikuti. Karena mereka punya keyakinan pastor itu dekat dengan Tuhan dan imannya kokoh. Karena itu, ya juga dalam keyakinan yang sama, saya waktu itu yakin sekali bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan umatnya sekalipun gempa itu terjadi. Gempa itu kan peristiwa alam. Tetapi Tuhan menyampaikan sesuatu melalui peristiwa alam itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya sendiri dengan keyakinan teguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan ini.
Dan akhirnya kami semua merasa aman. Walaupun pada akhirnya kami turun ke dekat pantai di pastoran itu, akhirnya semua mengalami baik-baik saja walaupun pertamanya memang ini. Dan banyak masyarakat yang dikuatkan karena iman yang ada dalam diri saya. Bukan untuk sebuah kesombongan, tapi ini sharing iman, bagaimana saya meyakini Tuhan akan mendampingi umat, mendampingi kami yang saat itu terpuruk karena merasa tidak punya kekuatan, tidak punya daya karena rumah, gereja hancur berantakan. Itu pengalaman. Luar biasa, Romo. Yeah. Mungkin juga tadi Romo katakan bahwa gereja, gedung pastoran, gedung aulanya pun itu semua masih dalam keadaan utuh, sementara yang lain-lain itu hancur ya, Romo. Betul sekali. Jadi gereja Katolik di Nias Utara itu, gereja Katolik di tempat saya berkarya, gerejanya tidak apa-apa, pastorannya juga tidak apa-apa, balai paroki atau aula juga tidak apa-apa. Apa kata umat yang mengalami itu? Mereka katakan, Katolik memang imannya kuat. Mungkin itu spontanitas mereka, tapi kalau saya merenungkan, bisa juga karena iman yang kokoh dan kuat, sehingga Tuhan menyelamatkan. Gereja, pastoran, balai. Sehingga dengan gereja yang masih utuh, pastoran yang masih utuh, balai paroki yang masih utuh, waktu itu paroki kami membantu begitu banyak orang. Karena sumbangan, terutama dari SVD, datang, dan sumbangan itu kita bagikan kepada masyarakat yang mengalami, yang menjadi korban gempa bumi itu. Selain yang sekitar 1000-an orang yang berkumpul di kompleks pastoran itu. Luar biasa. Romo, tadi Romo katakan bahwa keselamatan Tuhan, Allah itu untuk semua orang. Itu tadi terwujud lagi di apa yang sudah Romo alami. Betul. Tuhan bekerja melalui Romo untuk semua orang, tidak hanya orang-orang umat Katolik saja. Betul sekali. Jadi bantuan yang kami terima, itu kita alirkan kepada semua. Jadi yang berkumpul di situ, dan yang datang minta bantu tidak saja orang Katolik, tapi semua. Islam, Kristen, kita berikan semua. Memang tantangan saat itu, orang Katolik mengatakan begini, umat Katolik loh, Pastor, kenapa mesti dia bagi kepada yang lain? Mereka saja tidak bagi kepada kita orang Katolik. Saya bilang, kalau kamu hanya mencintai orang yang mencintai kamu, kalau kamu hanya mencintai dan membagikan rezeki untuk orang Katolik saja, apa lebihnya kamu? Tidak ada yang lebih. Tapi ini satu kelebihan bahwa kita bisa memberi kepada siapapun, tidak saja kepada orang Katolik. Ini juga menunjukkan universalitas yang kita hayati, keselamatan itu. Amin, amin. Terima kasih Romo, inspirasinya luar biasa, memberikan lagi kepada kita bukti nyata bahwa mukjizat masih terjadi, ya Romo ya. Iya. Terima kasih Romo untuk inspirasi imannya, untuk kehadirannya. Semoga Romo selalu diberkati dalam setiap tugas dan pelayanan Romo ya. Amin. Kita akan tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah mendampingi kami dalam permenungan ini. Kami diingatkan kembali bahwa keselamatan yang berasal daripadamu tidak saja untuk kami, diri kami sendiri, tetapi untuk banyak orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kami yang menyadari bahwa kami mengalami keselamatan yang datang darimu, kami juga mempunyai kesadaran untuk membagi dan memberikan keselamatan itu bagi siapapun yang ada di sekitar kami, supaya secara bersama-sama sebagai sebuah persekutuan lintas iman, lintas agama, lintas budaya, boleh dialami, boleh mengalami keselamatan yang berasal daripadamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu sendiri, agar kami mampu menjalankan apa yang Kau kehendaki dari kami, membawa keselamatan itu bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi
Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Semoga dengan perbincangan kita hari ini kita dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan memberi tugas kepada kita untuk membagikan keselamatan itu kepada setiap orang yang kita temui. Sampai jumpa, salam sehat dan sukacita dalam Kristus.